makan dulu, makanannya udah siap loh. Hei, kamu, sini. Hei, ini tuh mana makanannya? Udah jam berapa ini? Kamu lihat nggak sih jadi istriku? Tadi udah tak panggilin loh mas. Alasan aja. Ya udah tak beresin lah ya. Tadi mas gak denger apa? Udah berani bentak ya kamu ya? Apa sih mas? Kamu nggak dengar? Iya kenapa sih? Samperin yuk. Yuk, Ma, gak apa-apa lah, Ma? Iya, gak apa-apa kok nak. Pak, apa-apaan sih kamu ke mama? Kan tak bisa ngomong tak baik-baik. Betul kan ya? Kamu itu tahu apa? Sosok ngatur papa. Kenapa? Hah? Udah cukup kalian ini. Cukup mas. Aku udah gak sanggup mas. Mending kita cerai aja. Ya sudah, kalau kamu cerai ya sudah. Kan gak kasih kamu sampai kayak gitu. Enggak. Gila kamu. Ya udah kita cerai aja. Saya putuskan hak asuh anak jatuh kepada sang ibu, yaitu Amanda Tiffany. Keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Sebagaimana dilaksanakannya sidang ini Senin 2 September 2022. Kasus ini resmi saya tutup. Kamu hari ini jadi pergi les? Iya, Ma, tapi mungkin sorenya Prisi pulang ke rumahnya Papa. Kamu udah gak apa-apa sama papa? Iya, Ma. Prisi juga sudah dimaafin kok sama Papa. Dia juga sudah, menyatu sama keadaan. Nah, maafin mama ya. Ya, nggak apa-apa kok, Ma. Ya, justru Prisi ini malah bersyukur karena nggak usah mau luka-luka lagi. Yaudah. Makasih, Mas. Terima kasih ya nak. Yaudah kalau gitu kamu hati-hati ya pergi ke rumah papa. Dadah, Ma. Dadah. Halo, Pak. Halo. Gimana kabarnya? Oke. Sudah makan? Belum. Oh, udah minum? Minum dulu ya. Duduk dulu, duduk dulu. Ini duduk dulu. Sebentar ya, papa ambil minum. Oke, Pak. Ini ya minumnya ya. Thank you, Pak. Minum dulu. Airnya kok apa sih ya? Kamu pusing ya? Sini, sini, sini. Papa ambil ini ke kamu. Udah, masuk dulu, masuk dulu. Apa ini? Papa gunanya apa ini kalau ngeluarin kamu? Nilai sampah ini ya? Gimana kamu jelasinnya? Ampun, ampun. Hah? Ada gitu dong, Pak. Apa ini nggak pernah tengah jadi apa lo? Cuma mama yang bisa tengah capetin aku. Mama itu peletin kamu apa sampai ngomong kayak gitu, Mak? Hah? Gak terima kamu? Hah? Kakak udah pulang. Kamu kenapa? Kakak kan bisa berantem sama teman mah, tapi nggak apa-apa. Kakak kan kuat kok. Kalau gitu kamu ganti baju dulu ya. Nanti mama obatin luka-lukanya. Oke, Ma. Non, permisi, Bibi mau bersihin kamar. Non? Non berisi. Kok tumben sih gak ada jawaban? Bibi masuk ya. Non? Astaga, Non! Non? Nyonya! Hah? Ada apa, Bi?
aja nggak bisa. Kamu tuh brengsek. Ada apa itu? Hah? Hah? Kamu tuh brengsek. Gila kamu ya? Keluar kamu dari rumah saya. Siapa yang keluar kamu sini? Gila kamu. Keluar. Keluar. Ibu Tiffany. Selamat siang, Pak. Jangan-jangan loh Bu, kenapa Bu? Iya, saya kemarin mau buat laporan, Pak. Ini mengancam nyawa anak saya dengan nyawa saya sendiri, Pak. Waduh, ada apa ini Bu? Jadi begini, saya dengan anak saya ini mengalami korban KDRT dan juga kekerasan. Dan pelakunya itu kepala kepolisian kalian sendiri. Masa sih Bu? Mana buktinya? Gak mungkin lah Bu. Ini anak saya. Benar sampai merah foto. Iya, benar juga saya Bu. Kami akan lanjuti. Jadi saya mohon bersama bapak-bapak sekalian, bapak polisi ini untuk menyelidiki kasus ini. Baik Bu, kami akan laksanakan Bu. Sabar ya Bu, langsung. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara pidana nomor 23 atas nama Amanda Tiffany pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa dan keadaan sehat juga siap mengikuti persidangan? Ya, saya siap. Nama Anda, Kembar Riantosa, umur, 50 tahun. pekerjaan, Kepala Kepolisian. Apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya. baik. Kami lanjutkan ke pembacaan surat dakwaan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Penahanan terhadap terdakwa didasari atas perilaku terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 44 ayat 1 UU KDRT, dan juga pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa diancam dengan pasal 340 KUHP. Apakah terdakwa atau penasihat hukumnya ingin mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut? Silakan mengajukan eksepsi. Kami keberatan yang mulia. Kami keberatan karena terdakwa tidak merasa melakukan hal keji tersebut dan tindakannya masih dalam batas wajar karena beberapa alasan pribadi. Serta bagi kami sebagai pengacara terdakwa beranggapan bahwa penuntut tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menuntut terdakwa Bapak Kemfat Riantosa. Dan juga jangan lupa bahwa beliau menjabat sebagai kepala kepolisian. Jadi tidak mungkin seseorang yang memiliki jabatan tinggi seperti tersebut melakukan hal keji itu. Kami memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut. Silakan. Baik, meskipun terdakwa berprofesi sebagai kepala kepolisian tidak menutup kemungkinan bahwa terdakwa melakukan hal-hal di luar nalar tersebut. Karena tentunya kita mengetahui bahwa manusia mudah sekali berubah, sekalipun memiliki niat buruk maka akan berakibat fatal. Kami memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi. Sekalipun manusia berniat buruk, tapi tidak dengan Bapak Kemfat. Beliau dikenal sebagai sosok ayah yang baik dan bertanggung jawab dalam pekerjaan maupun keluarga, sehingga tidak mungkin melakukan sebagaimana pihak penuntut ajukan. Jadi dari kami ingin bukti yang kuat untuk menuntut terdakwa. Izinkan kami meminta waktu sejenak untuk mempertimbangkan beberapa putusan tadi, serta menyusun putusan selah. Saya ingin agar kasus ini selesai sesegera mungkin dan setransparan mungkin. Karena pertama, terdakwa adalah seorang yang penting di kepolisian, sehingga salah sedikit saja habis kita.
Benar juga. Tapi gimana? Terdakwa ini adalah kepala kepolisian loh. Jabatan tidak berlaku di sini, kawan. Ya, itu benar. Percuma dia seorang polisi kalau dia melakukan kekerasan hingga pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Benar. Kita tidak boleh membaca jabatan di sini. Jadi keputusan apa yang kita bisa ambil? Saya setuju dengan dakwaan penuntut. Ya, saya juga setuju. Saya juga setuju. Baik. Keputusan sudah ini. Selanjutnya pembacaan putusan selah. Setelah berdiskusi, keputusan yang bisa kami ambil adalah kami setuju dengan dakwaan penuntut. Dengan catatan persidangan ini tetap berlanjut hingga keputusan akhir dari Hakim Ketua. Sekian dari pembacaan putusan sementara ini, bisa dilanjutkan Hakim Ketua. Terima kasih Hakim Tika. Maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan terhadap para saksi dan juga barang bukti. Apakah saksi-saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Benar yang mulia, saya mengenal beliau karena saya sempat bekerja dengan beliau. Tidak ada, saya hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga beliau. Iya, saya sempat menjadi supir beliau sebelum beliau bercerai dengan Ibu Tivo. Dari saksi-saksi, apakah bisa diceritakan secara detail mengenai terdakwa? Bagaimana kepribadian atau perilaku sama di rumah atau berada dekat anak beserta istrinya? Kalau boleh jujur, Tuan memang agak kasar, terutama sama Nyonya. Sempat Nyonya dimarahi karena Nyonya melakukan kesalahan yang sepele, yaitu salah memasukkan selai ke dalam roti Tuan. Mengenai hal tersebut, saya juga pernah melihat Tuan mencaci maki hingga memukul anak-anaknya. Di malam sebelum Nona Prisi meninggal, Tuan dan Nyonya sempat berdebat panjang. Maka dari itu saya berpikir bahwa Tuan sendirilah yang menyebabkan Nona Prisi meninggal. Karena keesokan harinya ketika saya sedang membersihkan kamar Tuan, saya menemukan beberapa obat-obatan. Kemudian obat-obatan tersebut saya bawa ke dokter. Hasil membuktikan bahwa kandungan yang berada dalam obat-obatan tersebut sama dengan kandungan yang dikonsumsi oleh Nona Prisi hingga Nona Prisi overdosis. Dari saya, Tuan ini pernah mengurung anaknya yang paling kecil, yaitu Nona Prisi di kamar mandi. Dan saya juga pernah melihat Tuan muda Maverick dipukuli oleh Tuan. Kami di sini tidak mengurang-urangi atau melebihi. Kami di sini bersaksi murni sesuai apa yang kami lihat. Apakah penuntut masih ingin mengajukan bukti-bukti lainnya, seperti keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan di TKP? Kami menemukan beberapa bukti yang mampu menguatkan argumen kami, seperti CCTV di rumah terdakwa dan saksi-saksi yang kami hadirkan di sini. KPI juga turut kami hadirkan di sini karena menyangkut perlindungan pada anak, khususnya anak di bawah umur. Sang anak, yaitu Maverick dan juga almarhumah adiknya, merupakan salah satu korban dari kekerasan ayahnya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan sejumlah luka fisik dan keadaan psikisnya yang terganggu. Semua hal ini telah ditelusuri secara terseluruh dan korban pun menyatakan bahwa semua hal ini merupakan pelaku dari sang terdakwa, yaitu ayahnya sendiri. Iya, saya hanya mau. Kami persilahkan untuk membacakan tuntutan yang sekiranya cukup memberatkan terdakwa. Sebagaimana dari testimoni yang sudah diberikan dari saksi-saksi dan bukti nyata tindakan terdakwa dari CCTV, kami selaku pembela korban menuntut terdakwa dengan pasal 44 ayat 1 UU KDRT dan pasal 340 KUHP dengan hukuman maksimal pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 20 juta rupiah serta pidana mati atau penjara seumur hidup
atau selama waktu tertentu paling lama 22 tahun. Apakah terdakwa atau penasihat hukum ingin mengajukan pembelaan? Kami, selaku penasehat terdakwa, ingin mengajukan pembelaan. Lagi pula, kan masih belum bisa dibuktikan bila terdakwa melakukan hal-hal tersebut. Sedangkan di sini, korban sudah terlebih dahulu menyebarkan informasi bahwa terdakwa sudah melakukan hal-hal tersebut. Bukankah tidak etis untuk menyebarkan hal-hal buruk yang menyangkut mengenai tindakan seseorang ke publik tanpa membuktikannya terlebih dahulu secara hukum? Hal tersebut juga termasuk dalam pencemaran nama baik, dan korban bisa kami tuntut dengan pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016. Dari sisi penuntut, apakah ingin menanggapi? Menyangkut hal tersebut, memang benar dari pihak korban sempat menyebarkan masalah pribadi ini ke media sosial. Karena beliau merasa membutuhkan pengalihan serta perhatian publik atas apa yang tertimpanya. Korban juga sempat mengaku kepada terdakwa, tetapi kembali lagi terdakwa melakukan kekerasan hingga membuat korban mendapatkan penanganan intensif. Baik, setelah mendengar juga berdiskusi tadi, kami memutuskan bahwa terdakwa akan bersalah karena melanggar pasal 44 ayat 1 UU KDRP dan pasal 30 KUHP dengan hukuman masa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp15.000 serta denda mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Cukup. Pak, tolong duduk kembali. Silakan, kami telah melanjutkan persidangan. Dengan demikian, silakan persidangan ini ditutup. Gimana sih dari sini, Bu? Apakah Ibu puas? Bu, apakah Ibu percaya bahwa bumi itu bulat? Wah, saya macam apa itu? Sudah ya. Maaf ya Kak, untuk sesi ini untuk saya no comment ya. Oke, baik. Bu, jadi kesimpulannya apakah Ibu percaya bahwa bumi itu bulat? Sudah dulu, Bu. Kembali lagi bersama kami di podcast Anak Mami Eko bersama dengan Ika dan Caca. Kali ini kami sedang menelusuri berita tentang seorang ayah yang tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya, melakukan pelecehan seksual hingga membunuh anaknya sendiri. Loh, kok bisa? Gimana tuh Kak ceritanya? Tuh, kalau kalian nggak tahu ceritanya, berarti kalian nggak nonton berita selama ini. Tapi yang jelas dari semua ini, ayahnya itu adalah seorang yang punya jabatan tinggi di kepolisian. Aduh, gimana ya? Kok serem ya kayaknya ceritanya? Emang serem sih. Tapi menurut kamu, apakah kasus ini akan mengulangi kasus DFS? Ya kalau menurut saya gitu ya. Tadi itu saya sempat mewawancarai pihak saksi sama pengacaranya gitu. Nah, kemungkinan sidang ini dimenangkan ya sama oleh pihak penuntut yakni sang korban. Jadi nggak mungkin loh kalau kasus FS itu terulang kembali karena pihak pelaku ini terbukti bersalah gitu. Dan beliau juga syukurnya menerima dengan lapang dada putusan dari hakim. Memang si pelaku udah sadar ya kalau dia itu salah. Berarti hukum di Indonesia ini sudah mulai terlihat keadilannya ya, yang selama ini tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas, jadi sudah terlihat ya ternyata. Dan pesan untuk bapak pelaku, jabatan elit tapi lembut ke anak, istri sulit. Sekian dari kami. Gitu, pantau terus ya podcast acara kami gitu ya. Jadi kami reporter Anak Mami Eko pamit undur diri. See you in the next news. Ciao. Ciao.
apaan sih? Apa bukan mama? Kan bisa Cukup. Aku udah gak kuat ya. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan juga siap mengikuti persidangan? Iya. Waktu